Pemirsa, kekerasan dalam rumah tangga termasuk masalah yang tidak bisa dianggap remeh. Namun ironisnya, tak sedikit korban KDRT yang merasa ketakutan atau sulit untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat ini atau toksik. Kita akan membahasnya bersama dengan psikolog keluarga Sani Budiantini. Mbak Sani, selamat siang. Kasus Leslar ini menjadi pengingat kita semua bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan masalah yang serius. Apa saja faktor penyebab korban KDRT tidak berani untuk speak up dan juga bertindak, Mbak Sani? Iya, sebelumnya saya mengapresiasi sekali atas apa yang dilakukan oleh Lesti karena dia berani melaporkan hal ini kepada kepolisian dan mudah-mudahan menjadi contoh juga buat yang lain. Karena memang tidak mudah korban KDRT dalam rumah tangga ini mau berani melapor. Satu, karena mereka tidak sanggup, mereka tidak berdaya, bahkan mereka mungkin malah merasa terancam apabila ini diajukan kepada pihak yang berwenang karena mereka merasa dirinya tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya. Dan lagi biasanya korban KDRT ini memiliki persepsi bahwa mereka adalah tidak berdaya. Mereka adalah orang yang memang bisa dilakukan seperti itu. Rasa percaya dirinya mungkin juga tidak tinggi ya, sehingga mereka juga tidak bisa keluar dari masalah ini. Belum lagi mungkin mereka merasa ini aib ya, dan sehingga tidak bisa dikeluarkan, baik itu misalnya ke keluarga atau ke profesional atau bahkan ke pihak yang berwajib begitu. Baik, Mbak Sani, tanpa menghakimi korban KDRT, jika pelaku meminta maaf nih biasanya, kan banyak juga korban-korban yang memaafkan begitu. Apakah ini cukup membuat korban tidak berani keluar dari hubungan toksik tersebut? Iya, memang dalam kasus KDRT seringkali korban dibingungkan dengan sikap dari pelaku yang terkadang memang ekstrim ketika dia setelah melakukan tekanan atau kekerasan, kemudian berubah menjadi sangat baik dan bahkan meminta maaf dan berjanji ya. Padahal ini yang kita sebut dengan fase honeymoon atau fase bulan madu yang sebenarnya belum tentu itu terjadi janji-janjinya, dan bahkan melakukan kembali kekerasan berikutnya. Dan ini yang akhirnya membuat korban tidak bisa keluar dari siklus KDRT tersebut. Mbak Sani, bagaimana cara menguatkan korban KDRT untuk bisa berani speak up ketika mereka mendapatkan kekerasan di dalam rumah tangganya? Iya, yang pertama, pasangan berhak bahagia dalam rumah tangga. Pengorbanan dalam rumah tangga bukan berarti siap untuk menjadi korban kekerasan. Itu hal yang berbeda. Seringkali persepsi para korban itu adalah suatu perjuangan atau pengorbanan tanpa dia mau keluar dari siklusnya. Yang kedua adalah kita sebagai pasangan berhak untuk menyatakan keberatan atas apa yang kita derita. Baik itu keberatan, kekesalan, kekecewaan, kemarahan, tanpa harus takut atau ragu untuk kemudian pelaku itu meninggalkannya. Nah, ketika persepsi atau mindset potensi korban ini sudah kuat, maka akan meminimalisasi kasus KDRT karena mereka sudah membangun komunikasi yang asertif, dua arah, dan tadi berhak menyatakan keberatan ketika dilakukan tidak adil atau ada kekerasan di dalam rumah tangga. Ya, Mbak Sani, masih ada yang berpikir bahwa jika pasangan pelaku ini meminta maaf, kita memaafi, apakah sebenarnya masih bisa dilanjutkan hubungan seperti itu, Mbak Sani? Iya, ini yang kita harus lihat pattern-nya. Apakah pattern ini berulang? Ada memang seseorang melakukan kekerasan, kemudian mereka berjanji dan meminta maaf gitu, dan kemudian tidak mengulanginya. Tapi ada ini hanya sebagai menahan amarah, menahan mungkin reaksi emosi dari pasangan dengan janji-janji tadi, tapi tidak terjadi dan bahkan melakukan kekerasan berikutnya. Ketika pola ini sudah berpattern, siklus ini sudah berpola, maka bisa dikatakan bahwa ini bukan maaf yang sebenarnya. Ini hanya mungkin iming-iming hanya untuk meredam reaksi emosi dari pasangan. Ya, Mbak Sani, bagi pelaku KDRT yang sudah pernah melakukan KDRT, kemudian dia berkomitmen mungkin untuk tidak melakukan KDRT lagi, apakah peluang untuk yang bersangkutan bisa melakukan KDRT ini masih ada? Tanda-tandanya seperti apa?
Iya, tentunya tidak ada orang yang tidak bisa berubah ketika dia mau berkomitmen. Yang pertama adalah memang harus berjanji pada dirinya, berkomitmen untuk merubah perilaku. Yang kedua memang pengendalian emosi. Ketika orang sudah bisa mengendalikan emosinya, maka kasus-kasus KDRT pun akan bisa teredam. Dan yang ketiga adalah ketika mereka tidak sanggup untuk misalnya memanage anger-nya, marilah konsultasi ke psikolog untuk dikasih cara, tips, dan kemudian rutin ya, sehingga komitmen ini terjaga dan tidak ada celah lagi untuk mereka melakukan KDRT, karena itu tadi mereka komitmen itu tidak hanya dari ucapan, tapi kemudian dia implementasikan dalam wujud perilaku dan kemudian terapi dengan profesional. Oke Mbak Sani, untuk awareness bagi orang sekitar, jika kita mengetahui teman kita atau mungkin saudara kita menjadi korban KDRT, apa yang harus dilakukan Mbak Sani? Iya, yang pertama adalah kita berikan wawasan apa yang harus dilakukan. Salah satunya memang kemungkinan pengaduan kepada yang berwajib. Kemudian yang kedua, mungkin kita berikan juga alamat atau profesional yang bisa menangani kasus ini begitu. Karena yang pertama, korban KDRT itu pasti akan mengalami dampak psikis yang luar biasa. Rasa ketakutan, rasa tidak berdaya, dan bahkan untuk melapor pun itu mereka tidak sanggup. Oleh karena itu, kita sebagai keluarga atau teman yang tahu ada orang di sekitar yang menjadi korban, kita wajib membuat penguatan, memberikan penguatan, support ya psikis, dan tidak menyalahkan atau bahkan membuat ini malah jadi tersembunyi begitu, tapi meyakinkan bahwa ini sesuatu yang bisa keluar kalau dia mau keluar dari siklus KDRT. Baik, artinya perlu perhatian bukan hanya dari pasangan ini saja, namun juga orang sekitar perlu untuk mengingatkan dan juga melihat KDRT ini sebagai hal yang serius dan juga tidak membiarkan terjadi. Terima kasih Sani Budiantini, psikolog sudah bergabung bersama kami dalam Newsline Metro TV.